Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Salik Rahman dari kelas PTKG dengan NIM 22009502153. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Dr. Randus Haji Alimuddin Saban Miru MPD, dosen pengantar pendidikan. Adapun tugas yang saya akan paparkan, 1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan dan kaitannya dengan prodinya. 2. Apa tujuan pendidikan dan kaitannya dengan prodinya. 3. Bagaimana hakikat atau hierarki dari pendidikan. 4. Apa fungsi dari pendidikan. 5. Apa tuntunan pendidikan sesuai dengan prodi. 1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan dan kaitannya dengan prodinya. Pengertian pendidikan adalah suatu pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya melalui sebuah pengajaran, pelatihan, dan penelitian yang biasa dilakukan secara otodidak. Kaitannya dengan prodi yaitu sebagai berikut. A. Menyusun rencana strategis untuk pengembangan suatu program studi. B. Melaksanakan proses penjaminan tercapainya standar mutu kelulusan pada program studi. C. Membuat dan melaksanakan program kerja untuk pengembangan kualitas pembelajaran yang mengacu pada standar mutu kelulusan program studi. Materi kedua, apa tujuan pendidikan dan kaitannya dengan prodinya? Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk peserta didik yang berbudi pekerti luhur, mencerdaskan kehidupan bangsa, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap sekitarnya. Kaitan tujuan pendidikan dengan prodinya sebagai berikut, antara lain: A. Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan berpikir. B. Mampu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi. C. Menghasilkan karya kreatif original terintegrasi tinggi. D. Mampu memecahkan permasalahan sains dan teknologi. E. Memiliki profesionalisme dan berintegrasi tinggi. 3. Bagaimana hakikat atau hierarki dari pendidikan? Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Apa saja hakikat pendidikan? A. Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin kepada anak. B. Mengenalkan anak pada dunia sekitarnya. C. Menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. D. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. E. Mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak. 4. Apa fungsi dari pendidikan? Menurut pendapat Horton dan Han, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata atau manifest, yakni sebagai berikut. A. Anggota masyarakat untuk mencari nafkah. B. Bakat untuk kesenangan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. C. Melestarikan kebudayaan. D. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi lain dari lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. A. Mengurangi pengendalian orang tua terhadap anak-anaknya. Melalui pendidikan, sekolah, orang tua melimpahkan tugas serta berwenangnya dalam mendidik anak kepada pihak sekolah. B. Penyediaan sarana untuk pembangkang. Seorang sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal seperti pendidikan, seks, serta sikap terbuka. C. Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan bisa mensosialisasikan kepada anak didiknya guna menerima perbedaan gengsi, hak istimewa, serta status yang ada dalam masyarakat. Sekolah pun diharapkan menjadi tujuan mobilitas sesuai ke status sosial yang lebih tinggi, atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya. D. Memperpanjang masa remaja.
Pendidikan sekolah bisa pula memperlambat masa dewasa seseorang sebab siswa masih tergantung secara ekonomi kepada orang tuanya. Yang terakhir, apa tuntunan pendidikan sesuai dengan prodinya? Pertama, menuntut Kemendikbudristek menyelesaikan pemerataan sarana dan prasarana digitalisasi ke seluruh daerah yang ada di Indonesia, menyongsong peta jalan pendidikan nasional atau PJPN. Kedua, mendesak Kemendikbudristek untuk memperjelas nasib mahasiswa FKIP pada poin pendidikan vokasi pada PJPN. Ketiga, menuntut perbaikan kurikulum dengan landasan Undang-Undang 20 tahun 2003 yang sesuai dengan pengembangan peserta didik. Keempat, mempermudah regulasi pengangkatan guru honorer menjadi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.